Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mesbah doa di malam hari ini, biar bukan rutinitas saja, tetapi kita sama-sama menghampiri tahtanya, menghampiri Tuhan. Dan kita mendapati setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menghampiri Engkau. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita datang, kita sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan, naikkan mazmur-Mu, ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, tak pernah berhenti kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, Mengalir hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, sembah Dia, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Tuhan, Segala pujian bagi-Mu. kami sembah Engkau Yesus. layak Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak disembah. Terima Hanya kasih Kau yang layak ditinggikan. mengalir kuat Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang layak. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Kau hadir di sini. dimanapun kami berada saat ini. Ku Merasakan rasakan kuasa-Mu. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu memulihkan
sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan. Sembah Haleluya. Ku tinggikan, mari sembah. sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Segala pujian kami bagimu yang layak, hormat pujian kami bagi nama Yesus. Haleluya. Raja mulia, kami tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, kasih-Mu tercurah atas setiap kami hati, Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Amin. Bapa. Sebab Mengalir kuasa kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kami percaya Kau Tuhan. hadir di sini, Amin. memulihkan hati, Tempat di mana kami menaikkan setiap menyembuhkan pujian yang kami. terluka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan tenang atas setiap kami bersamamu, Tuhan. Bapa. Mari sekali lagi katakan. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa Bapa Tuhan. kekal mulia, Amin. Kau hadir Menjamah di setiap sini, kami, lawat setiap hamba, memulihkan melepaskan hati, setiap kami, menyembuhkan melepaskan setiap yang belenggu. terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami di mezbah doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya, bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur ya karena anugerah Tuhan. Hari ini saya sedang berada di puncak. Puji Tuhan, ya saya percaya dimanapun kita berada, biarlah kita mau selalu rindu untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan dan selalu merenungkan firman-Nya supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang masuk. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie, saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi saya, Bu. Beberapa bulan yang lalu saya tiba-tiba merasakan pusing. Ya, sangat pusing sekali. Dan tiba-tiba juga saya mual, ya, rasa mual, ya, mau muntah tiba-tiba. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi, ya, dan singkat cerita, anak saya berkata dia melihat saya sudah terbujur kaku. Badan saya dingin, pucat pasi, ya, mata saya tidak tertutup, dan menurut anak saya saat itu saya sudah mati. Anak saya berteriak-teriak sambil menangis, ya, namun puji Tuhan, Bu, ya, mujizat Tuhan terjadi atas hidup saya karena tiba-tiba saya membuka mata saya. Sebelumnya saya merasakan saya dibawa ke tempat yang lain, di tempat itu penuh dengan sinar yang sangat-sangat terang. Dan anak saya membawa saya ke rumah sakit, saya diinfus dan puji Tuhan saya sehat kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, ya, masih memberikan kesempatan hidup. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati Ibu dengan kesehatan yang prima, agar Ibu selalu menjadi berkat, dan terima kasih buat pelayanan-pelayanan Ibu yang sungguh memberkati hidup saya. Tuhan memberkati dan tetaplah menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, satu kesaksian yang luar biasa, ya, seorang ibu tiba-tiba mengalami pusing, mual, dan akhirnya tidak sadarkan diri. Yang menurut anaknya dia sudah terbujur kaku, matanya terbuka tetapi ya sudah tidak bernafas, dan menurut anaknya ibunya itu sudah meninggal, dia pikir sudah meninggal. Dan ternyata ya ibu dibawa ke satu tempat yang dia katakan di sana terang benderang, ya, dipenuhi sinar, ya. Tiba-tiba tapi dia sadar dan dia buka mata kembali. Ya, kita percaya Bapak Ibu, kalau belum waktunya mati ya kita nggak mati, ya, karena Tuhan memberikan kita kesempatan hidup. Ya, tapi kalau sudah waktunya kita pun tidak bisa, ya, untuk memperpanjang lagi.
Jadi ya lewat kesaksian malam ini saya mendapatkan satu hikmah bahwa marilah kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Selama Tuhan masih beri kita waktu, kita mau terus hidup ya mengejar perkenanan Tuhan agar satu saat ketika kita dipanggil Tuhan, karena memang kematian itu bisa datang kapan saja. Bayangkan ya kalau kita dengar kesaksian ibu ini tidak merasa apa-apa, tiba-tiba pusing, jatuh dan sudah nggak sadar. Tiba-tiba dia sudah pindah di alamat yang dia lihat di satu tempat penuh dengan cahaya terang benderang. Ya seperti itulah kematian. Ketika orang hidup dalam takut Tuhan, dia buka mata di tempat terang benderang. Tapi ketika orang hidup dalam dosa, ketika dia buka mata, Alkitab bilang, Yesus bilang, di sana hanya ada kegelapan, ratapan, dan kertakan gigi, yaitu ketakutan. Itulah neraka, tempat penghukuman. Kita bersyukur malam ini kita mendengarkan satu kesaksian yang pasti akan membuat hidup kita semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Ya, kesaksian dari seorang ibu yang berkata bahwa dia mendapatkan berkat lewat misbah doa dan juga semua khotbah-khotbah saya. Tuhan memberkati ibu. Ya, terima kasih buat kesaksiannya malam ini. Iya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah sampai di 1 Samuel pasal yang ke-14. Dan kita tahu bersama kemarin ya Saul membuat sebuah keputusan yang konyol. Ya, dia berkata dilarang ada orang yang makan. Ya, tidak boleh ada satupun yang makan sebelum Saul membalaskan dendamnya kepada orang Filistin dan sebelum mereka berperang mengalahkan ya orang Filistin. Dan akhirnya Yonatan mengambil ya madu dan dia makan dan matanya menjadi terang sehingga dia dapat berperang ya, dan Saul sudah berkata akan terkena kutuk. Tapi karena Yonatan tidak tahu kalau ayahnya itu mengucapkan kutuk itu, Yonatan tidak terkena kutuk karena dia tidak tahu. Ya, jadi ya akhirnya ketika mereka maju berperang, orang-orang Filistin, orang mengalahkan orang Filistin dan mereka orang Israel sudah sangat kelaparan dan letih karena Saul melarang mereka untuk makan apapun. Dan apa yang terjadi ketika mereka mengalahkan orang Filistin, mereka menjarah hewan-hewannya dan mereka sembeli dan mereka makan mentah-mentah dengan darahnya. Dan itu justru melawan atau melanggar ketetapan Tuhan, dilarang memakan daging yang berdarah. Dan dikatakan di sana kemarin kita sampai ayat yang ke-35, Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Inilah mezbah yang pertama kali didirikan Saul bagi Tuhan. Ya, sepanjang pelayanannya. Sekarang kita lanjut ayat 36. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang-orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Ayat 37, Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Tuhan tidak menjawab Saul. Ketika Saul ini dengan ambisi, dengan kemarahan yang besar, dia memaksa bangsa Israel pasukannya untuk mengejar orang Filistin sampai fajar menyingsing. Dia berkata, mari kita jarah mereka. Ya, dan pada waktu itu rakyat berkata, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Ya, sebelum memutuskan segala sesuatu, datanglah kepada Tuhan. Ayat 37, Saul bertanya kepada Allah, bolehkah, kata Saul, bolehkah kita ini ya mengejar orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Ya, akhirnya Saul menghadap kepada Tuhan dan dia bertanya, ya apakah boleh dia akan pergi menyerang orang Filistin? Tetapi ayat ini berkata, tetapi pada hari itu Tuhan tidak menjawab Saul. Ya, ini adalah satu keputusan yang genting yang ditunggu oleh Saul. Ya, ini dia sudah mau maju berperang, ketika dia bertanya Tuhan tidak menjawab. Ya, ketika kita ini rasanya mau memutuskan sesuatu, kita sudah bertanya sama Tuhan, tapi kok nggak ada tanda-tanda, rasanya Tuhan tidak menjawab. Ya, disitulah kita dituntut untuk sabar. Ya, Saul berdoa dan Tuhan tidak menjawab dia. Dan ayat yang ke-38 kata Saul, datanglah kemari.
Kamu segala pemuka rakyat, berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup, ya kata Saul, ya demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Ya, dan di sana dikatakan, kita lihat ya bahwa ya Saul itu sudah gregetan, dia mau melakukan sesuatu tapi kok ya tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal ya Saul sudah mendirikan mezbah ya bagi Tuhan untuk Allah. Tetapi hanya sebagai jalan terakhir saja ya Saul itu mendirikan mezbah. Karena terbukti sepanjang kepemerintahan Saul dia secara konsisten mendekati Allah hanya setelah dia mencoba semua hal ya yang lain ya. Dan barulah dia itu bertanya kepada Tuhan. Dia sudah memutuskan sesuatu terlebih dahulu. Ya baru setelah diingatkan oleh imam ya, kamu jangan dulu berperang, menghadap dulu kepada Tuhan, tanya dulu Tuhan, barulah dia datang bertanya kepada Tuhan. Ya, dan kita lihat di sana ya Saul akhirnya bertanya kepada Allah dan Tuhan itu tidak menjawab, dikatakan di sana. Lalu kata Saul, datanglah kemari ya kamu dan semua ya rakyat ya berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini. Sebab demi Tuhan yang hidup yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan anakku, maka ia pasti akan mati. Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya. Saul itu ya menyatakan sebuah sumpah yang sebenarnya nasar atau sumpah yang konyol. Ya, ia mengucapkan nasar yang pertama dari dua nasarnya karena ia ingin sekali mengalahkan orang Filistin dan memberikan dorongan kepada para prajuritnya untuk segera ya mereka dapat menguasai, mengakhiri pertempuran dan dia dapat memenangkan pertandingan atau peperangan. Dikatakan di sana lalu dia juga bersumpah. Dia bilang kalau dosa itu disebabkan oleh siapapun termasuk anaknya, ya maka dia bilang ya kalaupun itu oleh anakku Yonatan maka ia pasti akan mati. Siapapun yang menyebabkan ya ini terjadi maka dia pasti mati. Kenapa Tuhan tidak menjawab? Kemudian berkatalah ia kepada seluruh rakyat Israel, kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan, dia bilang, ya aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain. Lalu jawab rakyat kepada Saul, berbuatlah apa yang kau pandang baik. Ya lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau ada pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul tetap ya. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Kata Saul, buanglah undi di antara aku dan anakku Yonatan. Lalu didapatilah Yonatan. Kata Saul kepada Yonatan, beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya, memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku, aku bersedia untuk mati. Ya, jadi ketika Saul bertanya kepada Tuhan, ya dia akan maju berperang melawan orang Filistin, Tuhan tidak menjawab. Saul bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan tidak menjawab kita? Siapa yang salah? Ternyata ya itu adat pada ya kutuk Saul atau nasar konyol yang dia ucapkan bahwa siapapun yang makan pada hari ini dia akan ya terkena kutuk dan itu berdosa terhadap Tuhan. Ternyata Yonatan lah yang sudah memakan madu. Ya, dan itu dianggap ya melanggar ya. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu atau bernasar di hadapan Tuhan ketika tidak ditepati. Ya, dan ketika Saul meminta tanda memakai Urim dan Tumim, ya jatuhlah kesalahan itu kepada Saul dan Yonatan. Ketika ya diulangi lagi ternyata jatuhlah itu kepada ya anaknya Yonatan.
Dan Yonatan mengakui, akulah yang sudah berdosa karena aku telah makan madu padahal ayah sudah bersumpah ya untuk tidak boleh makan apapun. Aku bersedia untuk mati, kata Yonatan. Ayat 44, kata Saul, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, sesungguhnya Yonatan engkau harus mati. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang mendapati kemenangan yang besar ini di Israel. Jauhlah yang demikian demi Tuhan yang hidup. Selai rambut pun dari kepala takkan jatuh di bumi, sebab yang dengan pertolongan Allah juga dilakukannya lah hal itu kepada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin. Dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya. Ya, dan di sini kita melihat bahwa ya karakter rohani Yonatan itu sangat berbeda dengan karakter rohani ayahnya Saul. Yonatan berani mengakui ya apa yang telah ia lakukan sebagai sebuah kesalahan. Dia tidak berusaha mencari-cari pembenaran walaupun dia tidak mengetahui sumpah Saul yang sudah diucapkan. Yonatan mau menerima konsekuensi dari tindakannya. Ketika kita melakukan kesalahan, ya sekecil apapun konsekuensi dari kesalahan itu, maka ya beresponlah secara benar. Hadapi semua konsekuensi dari kesalahan kita. Yonatan itu orang yang sangat ya patriotisme dengan jiwa kepahlawanan yang besar, berani mati, berani mengakui kesalahan. Saul membuat pernyataan bodoh ya, dan kali ini karena dia lebih mementingkan menyelamatkan mukanya daripada berbuat benar. Untuk menyelamatkan nyawa Yonatan, Saul harus mengakui bahwa dia sudah bertindak bodoh. Suatu hal yang memalukan bagi seorang raja, dan Saul benar-benar lebih tertarik untuk melindungi citranya daripada untuk menepati sumpahnya. Namun untungnya orang-orang yang datang menyelamatkan Yonatan. Ya, dan kita lihat di sini ya akhirnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Saul itu sebenarnya fatal, baik bagi dirinya sendiri ya maupun di hadapan Tuhan. Dan kita melihat di sana bahwa ya Saul akhirnya terlihat sebagai orang yang pelin-pelan di dalam dia itu memberi keputusan atau mengambil keputusan ya. Dan untungnya orang-orang Israel, rakyat Israel menyelamatkan anaknya Yonatan dari pedang yang harus membunuh dia, yaitu Saul. Kita lihat sekarang ayat yang ke-47 ya, catatan tentang musuh-musuh dan keluarga Saul. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya. Saul melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, orang Filistin, dan kemanapun ia pergi ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan orang Israel dari tangan orang-orang yang merampas mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, Malkiswa, yang nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimas, panglima tentara bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kis ayah Saul dan Ner ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Bapak Ibu, ya kita melihat Saul akhirnya ya karena dia dipilih oleh Tuhan, namun dia diminta oleh rakyat dan Tuhan mengurapi dia sehingga kemenangan demi kemenangan bisa dia raih. Tapi kita lihat akhir hidup Saul seperti apa, dan pada akhirnya Tuhan menolak dia. Tapi kenapa Tuhan memberi kemenangan? Karena Tuhan mau membela ya orang Israel, bangsa pilihan ya. Sekalipun Saul pada akhirnya ditolak, tapi Tuhan membela pertempuran-pertempurannya dan memberikan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar hidup taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan berjiwa patriotisme sebagai seorang yang melakukan apa yang sungguh-sungguh sudah kami katakan. Ajar kami berkata ya kalau ya, tidak kalau tidak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mezbah doa, Tuhan bebaskan dari setiap masalah-masalah yang menghimpit. Dan biarlah kami boleh belajar dari setiap pengalaman-pengalaman iman yang kami alami. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu dengan hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan tolong. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, rindukan pemulihan terjadi, biarlah terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk menjual rumah, aset, Tuhan memberkati, biarlah ada jalan keluar yang terbaik yang dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami perkatakan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia, bahkan Tuhan pegang kendali untuk rencana pemilihan umum 2024, Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bangsa ini bertobat, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, orang berbalik dari dosa kepada jalan Tuhan. Berkati pemerintahan Jokowi, biarlah Tuhan beri keberhasilan perkenanan-Mu atas bangsa ini. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah orang boleh mengalami Tuhan damai sejahtera-Mu dan mengalami pertobatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Biarlah hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.